Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat akhlakul karimah atau nikmat ihsan, dan juga nikmat kesehatan serta kesempatan dan kemudahan-kemudahan dengan pelonggaran PSBB yang kita sudah menjalani terkait dengan musibah besar yang melanda umat manusia, khususnya di negeri kita. Sudah kurang lebih 4 bulan kita sementara istirahat dalam majelis ini, maka biiznillah malam hari ini kita mulai majelis ta'allum atau ta'lim kita dalam kajian kitab Bulughul Maram. Maka oleh sebab itu, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Para ikhwan, ta'lim sebelumnya kita sudah sampai pada bab berjamaah dan imam. Hadis dalam hadis Bulughul Maram, hadis yang ke-429 sudah kita bahas. Maka kali ini kita mulai dengan hadis 430, masih pada bab berjamaah dan berimamah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran faqala fataqaddamu fa'tammuni waliyatamma bikum min ba'dikum, rawahu Muslim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW melihat sahabat-sahabatnya mundur di belakang imam, ya, mengambil shaf mundur. Maka sabda beliau, taqaddamu, majulah kalian, ikutlah kepada aku, dan hendaklah orang yang di belakang kamu menurut
kamu atau mengikuti kamu. Nah, diriwayatkan dia oleh Imam Muslim. Para ikhwan, pada suatu waktu sebagian dari sahabat-sahabat Nabi bersaf jauh di belakang Nabi, supaya menurut keyakinan mereka semua makmum dapat melihat imam. Ya, misalkan imam sebelah sini, jaraknya kira-kira di tiang ini, mereka mundur lagi. Jarak makmum shaf pertama. Maka ia bersabda, yakni Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, yang maksudnya jangan kalian menjauh, gitu. Maksudnya majulah, tapi dekatlah kepadaku, ya, dan turutilah kepadaku, ikuti aku. Jadi kalau disuruh maju, majulah. Nah, maka orang-orang yang di belakang kamu yang tidak melihat boleh ikut kamu. Jadi orang shaf berikutnya yang tidak bisa melihat akan imamnya pada saat itu adalah Rasulullah SAW, maka bisa melihat orang yang berada di shaf di depannya, seperti itu. Jadi shaf yang pertama ikut pada Nabi SAW, dan shaf yang kedua ikut pada shaf yang pertama, dan shaf yang ketiga ikut pada shaf yang kedua. Demikian seterusnya. Itu penjelasan dari hadis 431. Kita masuk pada hadis 431. Tadi 430. Bismillah. An Zaid ibn Thabit qala ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan fakhassafa fasalla fiha. Dari Zaid bin Thabit, ia berkata Rasulullah SAW telah membuat hujrah, yaitu membuat bilik, ya, daripada tikar, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersolat sunnah, ya, fasalla fiha, solat sunnah padanya. Fatabba'a ilaihi rijalun, maka mengikuti padanya beberapa orang. Maksudnya di sini rijal jamak daripada kata rajul, laki-laki, artinya beberapa orang. Waja'u yusalluna bisolati, lalu mereka turut dia salat. Al-hadis, ini sebuah hadis, wa fihi, dan di dalam hadis itu afdalu salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah, muttafaqun alaih. Sebaik-baik salat seorang ialah di rumahnya kecuali salat maktubah, salat fardu. Maksudnya dalam hal ini adalah salat sunat, ya, salat sunat, salat sunat. Muttafaqun alaih. Terangan yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kepung satu bahagian dari masjid dengan tikar. Maksudnya ini bahasa orang Malaysia, pernah mengelilingi satu wilayah gitu dengan sebuah tikar gitu maksudnya. Lalu sholat sunat padanya. Maka ada beberapa orang mampir ke situ dan turut pada Rasulullah SAW sholat.
Setelah mengetahui hal itu, Rasulullah bersolat duduk supaya tidak kelihatan. Jadi boleh jadi ini orang terkait dengan hadis tadi bahwa sholat sunnah mereka ikut Rasulullah SAW, ya. Padahal beliau ingin sholat sendirian, tapi tidak mengatakan bahwa sholat orang-orang tersebut batal atau tidak boleh, ya, seperti itu. Sesudah itu Rasulullah SAW keluar dan berkata kepada mereka, "Aku telah lihat apa yang kamu kerjakan. Tetap sholatlah di rumah, karena sebaik-baik sholat seseorang ialah di rumahnya, kecuali sholat fardu 5 waktu." Kemudian keterangan yang kedua dari hadis tersebut diambil hukum bahwa berjamaah itu di dalam sholat sunat pun boleh, karena pada dasarnya Rasulullah SAW tidak melarang. Namun sholat sunat itu afdalnya, ya, sebagaimana di hadis tadi itu, afdalu salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Ini hadis muttafaqun alaih dudukan. Namun sekali lagi tidak terlarang orang sholat sunnah itu lakukannya secara berjamaah atau mengikuti imam. Berikutlah hadis yang ketiga, hadis nomor 432. An Jabir bin Abdullah qala, dari Jabir bin Abdullah dia berkata radhiyallahu anhu, shalla Mu'adz bi ashabihi al-isya fatawala alaihim. Ia berkata, Mu'adz pernah sholat isya dengan sahabat-sahabat yang lain, maksudnya yang sahabat-sahabatnya Mu'adz, ya. Fatawala alaihim, tetapi ia panjangkan atas mereka sholatnya, yakni sholat isya, ya. Mu'adz sholat isya dengan sahabat-sahabat, tapi ia panjangkan atas mereka sholatnya itu. Faqala Nabi SAW, bersabda beliau Nabi SAW, aturidu an takuna ya Mu'adz, ya, fatana, apakah kamu hai Mu'adz hendak jadi tukang yang menyusahkan orang? Ya, seperti itu pertanyaan Nabi Muhammad SAW. Idza aqamta an-nasa faqra bisyamsi wa duhaha. Apabila engkau hendak jadi imam, apabila engkau mengimami orang atau mengimami manusia, bacalah wasyamsi wa duhaha. Wasabbih isma rabbikal a'la, dan juga membaca sabbih isma rabbikal a'la. Wa iqra bismi rabbik, berarti ini iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Wal laili idza yaghsha, dan juga surat Al-Lail, ya, surat Al-Lail. Begitu arahan Nabi, jangan terlalu panjang. Segitu sudah panjang, ya. Itu pendeknya zaman itu, ya. Itu pendek itu anggapan pada zaman itu. Beda dengan kita sekarang, boleh jadi itu sudah cukup panjang gitu, ya.
Maka kalau baca kata Nabi seperti surat-surat tadi itu disebutkan. Nah, maka bagi kita anggap itu terpendek daripada membaca puluhan ayat dari surat yang panjang. Muttafaqun alaih wal lafzu li Muslim. Hadis ini muttafaqun alaih. Disepakati oleh kedua imam hadis, yaitu Al-Bukhari dan Muslim, itu muttafaqun alaih. Akan tapi lafaz ini lafaz bagi Imam Muslim. Lafaz yang seperti tertera di hadis ini diambil dari Imam Muslim. Begitu maksudnya. Seperti itu ketelitian para ilmuwan ya, di dalam menyusun sebuah kitab. Ini namanya pertanggungjawaban ilmiah. Jangan sampai orang bingung, ini lafadznya beda ini. Lihat di Al-Bukhari kok lain ya. Nah, makanya secara spesifik diberikan tambahan wal lafdhu li Muslim. Lafadz ini dari Imam Muslim. Boleh jadi lafadz dari yang lain berbeda secara tekstualnya, walaupun isinya sama ya. Jadi tidak lantas dibiarkan. Ini termasuk pertanggungjawaban secara ilmiah ya, secara ilmiah. Keterangan ya, yang pertama, menurut riwayat yang lengkap bahwasanya oleh sebab Mu'adz baca ayat terlalu panjang, ada seorang dari makmum mufaraqah, melakukan pemutusan sholat berjamaah. Ya. Jadi langsung dia menyendiri karena Mu'adz itu terlalu panjang bacaannya. Jadi namanya mufaraqah, putus hubungan ya. Putus hubungan dengan imam. Lalu ia sempurnakan sholatnya dengan sendiri. Mu'adz yang tahu hal itu mengatakan dia munafik, kata Mu'adz di dalam keterangan ini. Orang itu pergi mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menegur Mu'adz seperti yang tersebut di hadis 432. Ya. Cuman nggak ditulis nih, berarti Mu'adz harus minta maaf nih sama sahabatnya ini ya. Nah, kayaknya di kitab-kitab hadis nggak ada ya keliruan kalau menyampaikan maaf ya, tadi saya sudah ini ya. Mungkin dipenggal saja ya, tidak terlalu dipublikasikan, dipotong. Yang kedua, oleh sebab Rasulullah SAW tidak salahkan orang yang mufaraqah, maka mufaraqah dari imam lantaran salah satu sebab itu tidak disalahkan. Tapi kalau bermufaraqah terus menerus ya juga saya kira keliru juga ya. Hanya karena ada sebab-sebab tertentu. Dia lihat panjang bacaannya sementara dia sudah ada tanda-tanda pengen, misalkan ya, pengen mau ke jeding ataupun ke belakang. Nah, terlalu panjang nih bacaan, maka dia selesaikan cepat sendiri. Karena tidak disalahkan oleh Nabi, malah Mu'adz yang menyatakan saudaranya ini, sahabatnya ini sudah masuk golongan munafik, malah dinasihati oleh beliau untuk jangan melakukan seperti itu lagi. Demikian penjelasan hadis nomor 432. Mohon maaf saya minum dulu ya. Bismillah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berikut hadis nomor 433. An Aisyah fi qissati salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bin nasi wa huwa marid. Dari Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah Rasulullah SAW salat bersama orang banyak di dalam keadaan sakit. Qalat, Aisyah berkata, faja'a hatta jalasa an yasari Abi Bakar. Kalau beliau datang ke masjid dan duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Berarti kalau posisinya Abu Bakar di kanan, Rasulullah berada di sebelah kiri, seperti halnya orang yang sholat berdua antara imam dan makmum. Imam di posisi kiri, makmum sendirian berada di sebelah kanan. Kurang lebih seperti itu cara beliau menempatkan posisi dirinya pada saat datang itu maksud saya. Fakana yusalli bin nasi jalisan wa Abu Bakrin qa'iman. Lalu beliau sholat bersama manusia, bersama orang banyak sebagai imam dalam keadaan jalisan, dalam keadaan duduk. Wa Abu Bakar, sementara Abu Bakar qa'iman, sholatnya berdiri, sholat berdiri. Yaqtadi Abu Bakrin bi sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti akan Abu Bakar dengan sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sholat sambil duduk karena kurang sehat, sementara Abu Bakar sholatnya berdiri. Ya. Wa yaqtadin nasu bi sholati Abi Bakar, muttafaqun alaih. Sementara orang banyak mengikuti sholatnya atau berdiri seperti Abu Bakar, itu maksudnya. Mengikuti sholat dengan sholatnya Abu Bakar. Berarti imamnya beliau Rasulullah SAW, Abu Bakar jadi makmum. Ya, ini hadis nomor 433, ya kan? 433. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih, kedudukan hadis ini disepakati oleh keduanya atas hadis ini, itu maksudnya. Bersepakat antara Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim terhadap hadis, kesahihan hadis ini. Keterangan yang pertama, menurut riwayat yang lengkap bahwa pada masa Rasulullah SAW sakit, Abu Bakar jadi imam. Secara kebetulan Rasulullah SAW merasa ringan lalu keluar, artinya merasa sedikit badannya membaik, gitu maksudnya, merasa ringan lalu keluar dan duduk di sisi Abu Bakar sebagai imam. Duduk di sisi Abu Bakar sebagai imam. Dan Abu Bakar berubah menjadi makmum bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang tadi semula Abu Bakar rencana menjadi imam, maka dengan adanya beliau berada sebelah kiri Abu Bakar, maka Abu Bakar
menjadi makmum dalam sholat berjamaah itu. Beliau berubah jadi makmum bagi Nabi SAW. Sedangkan orang-orang yang di belakang Abu Bakar sholat menurut Abu Bakar. Yang mengikut, menurut ini artinya bahasa orang Malaysia mengikuti gitu. Mengikuti Abu Bakar. Ini Pak Hartono kitabnya nggak dikasih ya, Pak Hartono tidur. Kitab hadisnya nggak ada di hadis Bulughul Maramnya nggak ada. Lagi kunci. Ada di HP ya. Lanjut keterangan kedua, dari hadis itu dan lain-lain yang semakna dengannya, jelaslah bahwa satu, bahwa imam yang ada uzur boleh sholat dengan duduk dan makmum boleh sholat berdiri. Ini penjelasan hadis ini. Bahwa orang yang datang sesudah orang-orang kerjakan sebagian dari sholat boleh jadi imam. Sudah imam tadi itu Abu Bakar sudah takbiratul ihram misalnya, berarti sebagian dari sholatnya sudah dilampaui ya. Dalam penjelasan kitab ini ya. Yang ketiga, bahwa seorang imam boleh mundur jadi makmum. Boleh mundur jadi makmum setelah datang imam yang punya hak lebih utama daripada yang semula jadi imam. Jadi dalam hal ini antara Nabi dan Abu Bakar, keutamaan beliau lebih tinggi daripada Abu Bakar. Yang keempat, bahwa seorang yang tadinya jadi imam lantas jadi makmum boleh terus dijadikan imam oleh orang-orang yang di belakangnya. Maksud jadikan imam ini sebagai ikutan gerakannya itu, karena yang duduk mungkin nggak kelihatan sementara yang belakang. Ini seperti halnya ada imam sekarang ini yang punya, karena masjidnya luas seperti halnya Haramain itu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada mubaliknya di belakang imam itu. Jadi kalau imamnya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah gitu. Sami Allahu liman hamidah, katanya Rabbana walakal hamd. Nah, itu mubalik imam namanya. Sudah hampir masuk ya? Berapa menit lagi? Oh, masih lama. Ya. Kemudian hadis yang ke-434, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif fa inna fihimus saghir wal kabir wad dha'if wa idzal hajjah fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, apabila seseorang dari kamu mengimami manusia, mengimami orang lain, hendaklah ia meringankannya. Maksudnya jangan panjang-panjang dalam bacaan. Ya termasuk dalam hal ini tumakninahnya jangan lama-lama.
Ruku ya sekedar kita membaca satu kali tasbih masalah seperti itu. Jadi jangan sampai terlalu lama gitu. Karena di antara mereka ada anak kecil, ada orang yang masih kecil, ada yang sudah tua. Maksudnya tua di sini adalah tua sudah umur gitu maksudnya ya. Tua sudah syekh ya, sudah kayak kakek misalkan gitu. Dan juga ada yang lemah, dan juga ada yang mempunyai keperluan lain, keperluan setelah itu. Tapi apabila ia sholat sendirian, maka hendaklah ia sholat sebagaimana ia suka. Ya, falyusalli kaifa syaa, maka boleh dia sholat sesuka dia, panjangnya suka dia. Muttafaqun alaih. Hadis ini juga muttafaqun alaih, disepakati keduanya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Dalam 10 menit akhir kami berikan kesempatan kepada para ikhwan manakala beberapa hadis tadi itu. 5 hadis yang sudah disampaikan. Apakah ada hal yang ditanyakan? Fadhil. Ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan satu hadis lagi sebelum masuk salat Isya ya. Sekarang hadis ke-435. Bismillahirrahmanirrahim. An Amr ibn Salimah qala abi ji'tukum min 'indi Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan faqala idza hadaratis salatu falyu'adzin ahadakum. Dari Amr bin Salimah, ia berkata, telah berkata bapak saya, katanya, aku datang kepada kamu dari Nabi SAW yang benar, yaitu ia berkata, apabila hadir waktu sholat, hendaklah seorang daripada kamu azan, dan hendaklah mengimami kamu orang yang lebih banyak hafal Al-Quran dari antara kamu. Di sini kurang tadi bacaannya, wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan, dalam mengimami dalam sholat itu di antara kalian yang lebih banyak pemahamannya, hafalannya, ya, lebih banyak hafal Al-Quran daripada di antara kamu. Qala fanadharu falam yakun ahadun aktsara minni Qur'anan.
qaddamuni. Ya, kemudian maka dilihat, tetapi mereka tidak dapati seseorang yang lebih banyak menghafal Al-Quran daripada saya, katanya. Lalu mereka memajukan saya mendorong suruh maju buat jadi imam. Wa ana ibnu sit au sab'i sinin, dan saya sudah berumur 6 atau 7 tahun ya. Wa ana ibnu sinin, saya ini umurnya masih kecil gitu ya, 6 atau 7 tahun. Karena hafalan Qur'annya banyak, jadi disuruh menjadi imam. Ya, subhanallah ya. Maka dalam hal ini sering kita saksikan ada yang mengimami sholat anak muda, sementara yang diimami orang-orang tua. Ya, begitu. Karena lebih banyak hafalan. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Abu Dawud wa An-Nasai. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa An-Nasai. Diriwayatkan hadis ini oleh Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, Abu Dawud wa An-Nasai, dan Imam Nasai. Masih berapa menit lagi? Masih 5 menit lagi. Ya. Kalau gitu satu hadis lagi. An Ibnu Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bis sunnah wa in kanu fis sunnati sawa'an fa'aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawa'an fa'aqdamuhum silman, fi riwayatin sinnan. Dari Ibnu Mas'ud ia berkata, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, yang mengimami kaum itu hendaklah orang yang lebih dalam pandai membaca kitabullah Al-Quran, ya, baca kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Jika mereka sama tentang bacaan Al-Qurannya, maka yang lebih mengetahui sunnah, itu urutan yang kedua. Jika mereka sama tentang pemahaman sunnah, maka yang lebih dahulu hijrah. Ya. Jadi kalau dipertajam lagi tentang sunnah ini, ada hal-hal yang diamalkan secara sunnah juga, bukan hanya penguasaan bacaan hadis ya, pengamalan terhadap sunnah itu. Tapi kalau sekarang ya tentu akan berbeda lagi nuansanya tentang orang-orang yang banyak hafal hadis walaupun tidak mengamalkan sunnah, ya dianggap lebih layak daripada yang sedikit hafal hadis tapi mengamalkan sunnah. Nah ini jadi apa namanya itu, termasuk hal-hal yang mengganggu kelancaran perjalanan sunnah dalam kehidupan ini, gitu ya. Jika sama-sama pemahaman tentang sunnah, ya, sunnah itu kan perkara-perkara yang sudah dicontohkan secara jelas oleh Nabi Muhammad SAW, maka yang lebih dahulu hijrah. Ya, ini dalam hal ini hijrahnya ke Yathrib, Madinah maksudnya, yang bersama Nabi lebih dulu hijrahnya. Ada yang hijrah belakangan,
sama-sama pemahaman Al-Quran, pemahaman sunnahnya. Kemudian di sini dikatakan maka yang lebih dahulu Islam, atau kalimatnya adalah faqdamahum silman, lebih dahulu dalam Islaman. Dalam satu riwayat disebutkan faqdamahum sinnan atau akbar sinnan, lebih tua dalam usia. Ya, jadi sudah lebih tua dalam usia, lebih tua dalam keislaman, Masya Allah. Dan janganlah sekali-sekali ya, seseorang mengimami seorang di dalam kekuasaannya. Ya, maka di sini wala yu'amman ar-rajulu ar-rajula fi sultanih. Jangan mengimami seorang yang orang itu berada dalam kekuasaannya. Walaupun kedudukan orang yang datang bertamu atau yang orang wilayah lain lebih alim tentang ilmu Al-Quran dan Sunnahnya, tapi ada di situ amir yang menguasai wilayah itu, maka beliaulah yang lebih layak. Nah, kecuali dipersilakan, ya, dipersilakan. Nah, dan jangan ia duduk di tempat kehormatannya melainkan dengan izinnya. Gitu. Semua dua-duanya kuncinya melainkan dengan izinnya. Datang ke rumah orang atau ke kantor orang, jangan langsung duduk ke tempat kebesarannya. Tapi kalau dipersilakan, silakan duduk Anda di sini. Saya duduk samping. Sesekali saudara saya bertamu di kantor saya, merasakan bagaimana enaknya kursi bos misalkan gitu. Boleh. Jangan langsung duduk kita, walaupun itu saudara saya nggak apa-apalah, saya duduk aja nih, tidak boleh. Seperti halnya kita juga di rumah ada tempat penghususan kita. Kalau duduk biasanya menghadap kemana itu tuan rumah? Nah, biasanya duduk tuan rumah itu pintunya duduknya hadap sana deh. Nah, kursi dibarisin sebelah pinggir buat tamu. Rawahu Muslim, hadis ini riwayatkan Imam Muslim. Insyaallah sampai situ dulu, nanti bila dilanjutkan kajian nanti kita akan lanjutkan keterangannya. Kita tawakufkan, kita tutup bersama dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.